You have chosen to sacrifice a celestial Tiamat. It is. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film dari Marvel Studio yang berjudul Eternal. Film ini dirilis akhir tahun 2021 kemarin. Film ini disutradarai oleh Chloe Zhao, dan diperankan oleh Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Meicook, Ma Dong-seok dan nama besar lainnya. Film ini mengangkat cerita ras alien abadi dari planet Olympia yang datang ke bumi ribuan tahun lalu untuk melindungi umat manusia dari alien predator yang dikenal sebagai Deviants. Setelah ribuan tahun bebas dari ancaman Deviants, para Eternals akhirnya harus mendengar berita tentang kembalinya makhluk tersebut. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. 5.000 tahun sebelum Masehi suatu tempat bernama Mesopotamia, di sana terlihat seorang anak sedang memotong ikan, dan ayahnya sedang menangkap ikan di tepi karang laut. Di atas bukit terlihat orang meneriakinya untuk pergi, namun tiba-tiba datang seekor monster dan memakan sang ayah dari anak itu dari belakang. Ketika monster itu menghampiri anak itu, lalu Ikaris datang menyelamatkannya. Dia datang bersama sekelompok superhero lainnya dan menumbangkan monster Deviant itu satu persatu. Terlihat di udara terjadi pertarungan antara Deviant dan Ikaris, dia memiliki kekuatan mata laser, dan semua Eternals pun bersatu untuk menumbangkan para monster itu. Kemudian, sebuah pesawat luar angkasa muncul yang membuat semua orang terdiam saat melihatnya, di mana itu adalah anggota Eternal lainnya. Saat para manusia itu melihat para Eternals turun dari pesawat, mereka menganggap Eternals adalah musuh. Dengan cepat Druig menggunakan kekuatannya untuk merasuki pikiran para manusia itu agar mereka tidak salah paham. Scene beralih ke masa kini, di kota London terlihat salah satu Eternal bernama Sersi berbaur menjadi manusia biasa. Ia menjadi seorang pengajar. Sersi bergegas masuk ke sebuah gedung karena telah terlambat untuk mengajar, akan tetapi kawannya bernama Dan membantu menggantikannya sementara. Ketika Sersi tanya jawab dengan siswanya, tiba-tiba terjadi sebuah gempa, dan dengan sigap Sersi menyelamatkan salah satu siswanya dari reruntuhan tembok. Di malam hari, Sprite sedang menggunakan kekuatan sihirnya di sebuah tempat hiburan malam, dengan menyamar menjadi seorang gadis cantik. Kemudian ia pergi menemui Sersi yang sedang asik berduaan dengan Dan. Saat keluar dari tempat hiburan, mereka melihat Deviant yang akan menyerang Dan, lalu mereka berlari dan monster Deviant itu terus mengejar mereka. Kemudian Sprite mencoba membuat ilusi dengan jurus 1000 bayangan yang sempat membuat monster itu bingung. Sayangnya usahanya gagal, namun tak lama anggota Eternal lainnya yang bernama Ikaris datang dan membantunya menghadapi Deviant yang dibuat kewalahan melawan Ikaris. Lalu monster itu kabur kembali ke dalam air. Tak berselang lama, polisi datang, lalu Sprite menggunakan kekuatan ilusinya agar mereka tak terlihat oleh polisi. Sersi yang sudah ketahuan identitasnya oleh Dan, ia menjelaskan pada Dan bahwa sebenarnya dia adalah Eternals, dan dia meminta kepada Dan untuk merahasiakannya. Mereka lalu berdiskusi setelah Deviant menyerang, dan harus mengumpulkan para Eternal yang terpencar di penjuru dunia. Berpindah ke masa lalu, saat Deviant menyerang para Eternal menyelamatkan manusia. Ajax pemimpin Eternals melakukan komunikasi dengan Arishem yang menciptakan mereka dan alam semesta. Ia melaporkan bahwa Eternals berhasil menyelamatkan manusia dari serangan Deviant. Pastos ahli dalam teknologi, menunjukkan sebuah teknologi baru ke Ajax, yang bisa digunakan untuk mengolah ladang pertanian, akan tetapi Ajax menolak teknologi tersebut karena terlalu dini untuk umat manusia di zamannya, yaitu Babylon 575 sebelum Masehi. Terlihat Sprite mempertunjukkan cerita pahlawan legenda dengan ilusinya, yang berakhir dengan kembang api untuk menghibur para manusia. Para Eternal terlihat sangat dekat dengan manusia, mereka hidup bersama dengan manusia, di mana Eternal mengajari mereka peradaban kehidupan seperti bercocok tanam, bidang teknologi, bahkan tentang kasih sayang. Sersi dan Ikaris terlihat sedang ikut hingga akhirnya mereka resmi menikah di depan para Eternals lain. Scene berpindah ke masa kini, mereka berniat pergi melapor pada Ajax, namun sesampai di sana, mereka menemukan Ajax tergeletak dan meninggal. Sersi yang berada di sisi jasad Ajax, tiba-tiba bola cahaya keluar dari jasad tubuh Ajax dan masuk ke tubuh Sersi, yang kemudian membawanya bertemu dengan Arishem. Lalu Sersi menceritakan kejadian tersebut kepada Ikaris dan Sprite.
Akan tetapi Ikaris tidak mempercayainya, bahwa yang Cersei temui itu adalah Arishem, tetapi Matwiri. Mereka mengingat kembali kejadian di Tenochtitlan 1521 sebelum Masehi. Saat itu terjadi sebuah serangan saat para Eternal tidak melindungi manusia, namun Tina mengamuk tak terkendali, lalu Ajak mencoba menahan dan menenangkannya, namun tak kuasa sampai Gilgamesh turun tangan dengan sekali pukul yang membuat Tina pingsan. Saat terbangun Tina tak mengingat apa yang terjadi, lalu Ajak menjelaskan kepada Tina bahwa ia nyaris membunuh teman-temannya, di mana Gilgamesh mencoba menggagalkannya. Ajak yang ingin membantu untuk menyembuhkan Tina dari Matwiri, akan tetapi ingatan Tina akan terhapus. Druid yang merasa gundah, menganggap misi ini adalah sebuah kesalahan. Tujuan awal kedatangan ke bumi untuk membangun dunia yang lebih baik, akan tetapi sebuah kebohongan. Dan itu menjadi percekcokan dengan Ikaris yang hingga akhirnya Ajak melerainya. Lalu Druid meninggalkan para Eternal, dan pergi bersama manusia yang telah dikendalikannya dengan ilmu hipnotisnya. Tidak hanya Druid, Gilgamesh membawa Tina dan menjaganya meskipun itu bisa membunuhnya. Dan Ajak pun menyuruh para Eternal lainnya untuk pergi juga tidak mengikutinya ia lagi sebagai pimpinan Eternal karena Devian telah lenyap. Menyuruh para Eternal berbaur dengan para manusia hidup normal bukan sebagai prajurit. Scene kembali ke masa saat ini, di Mumbai, Kingo yang sudah berbaur dengan manusia dan menjadi artis terkenal, Ikaris, Sprit dan Cersei menghampirinya untuk mengajaknya kembali bergabung dan mengatakan bahwa Ajak telah meninggal. Akhirnya Kingo pun bergabung kembali di mana ia mengajak kameramen pribadinya untuk merekam segala aktivitasnya untuk dibuatkan film dokumenter. Lalu mereka menuju Australia menggunakan pesawat pribadi Kingo untuk mendatangi Gilgamesh. Mereka menyampaikan bahwa Devian telah kembali, menyerangnya di London dan nyaris tidak bisa dibunuh. Dan juga menyampaikan bahwa Ajak telah tewas. Mendengar itu Gilgamesh sampai menjatuhkan kuenya. Mereka lalu menghampiri Tina yang sedang berada di bawah pohon, akan tetapi Tina menyerang Gilgamesh, lalu Sprit mencoba memberikan ilusi untuk menyadarkan Tina, dan itu membuahkan hasil hingga akhirnya Tina tersadar tentang siapa dirinya. Akhirnya mereka berkumpul di sebuah meja dengan penuh makan, menyantapnya yang telah disuguhkan oleh Gilgamesh sambil membicarakan tentang Avenger. Di tengah percakapan, Cersei memikirkan sesuatu yang telah diucapkan oleh Tina pada saat tidak sadarkan diri yaitu Century 6. Lalu ia keluar melihat gambar yang telah dilukis oleh Tina, dan Gilgamesh bercerita bahwa Tina pernah tinggal di planet Century 6 yang kini telah hancur oleh gempa besar. Lalu Cersei mencoba bermeditasi untuk bisa terhubung dengan Arishem, ia berhasil lalu melaporkan bahwa Ajak telah meninggal diserang oleh Devian dan kini bumi sedang terancam. Arishem hanya mengatakan bahwa itu adalah efek samping dari kebangkitan. Lalu Cersei diberitahu tujuan misinya di bumi yang sebenarnya untuk melahirkan Celestial Tiamut. Arishem memperlihatkan awal mula penciptaan Celestial, dia mengatakan bahwa Celestial baru harus lahir setiap 1 miliar tahun. Dan Arishem menanam benih Celestial di bumi sebagai inangnya. Untuk tumbuh besar Celestial membutuhkan energi yang cukup besar dari kehidupan cerdas, karena populasi di bumi telah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Kini waktunya untuk membangkitkan Celestial Tiamut sekaligus kiamat bagi bumi. Kehancuran bumi sebuah awal dari kehidupan yang lain. Lalu Arishem memperlihatkan penciptaan Celestial dan galaksi ke Cersei, bahwa alam semesta tanpa Celestial itu berada dalam kegelapan. Lalu Arishem mengatakan bahwa Ajak dan Cersei telah membantunya melahirkan Celestial baru sejak jutaan tahun lalu dan planet Olympia itu tidak ada. Arishem memperlihatkan ke Cersei sebuah tempat yang bernama Penempa Dunia. Di mana itu adalah sebuah tempat penciptaan Eternal dan Devian. Di mana mereka ditempatkan di planet yang berbeda dengan tujuan yang sama. Akan tetapi Devian cacat dalam penciptaannya, dia berkembang biak, berubah menjadi predator dan tidak terkendali. Cersei yang telah kembali lalu menceritakan kepada yang lain telah bertemu Arishem dan mengatakan tentang tujuan misinya ke bumi. Cersei yang tidak setuju dengan tujuan misinya itu, mencoba berdiskusi dengan para Eternal yang ada untuk bisa menunda kebangkitan Celestial Tiamut dan membawa umat manusia pindah ke planet lain. Gilgamesh memiliki ide untuk meminta bantuan Druid menidurkan Celestial meskipun dibantah oleh Sprit karena itu mustahil. Lalu Ikaris menyuruh mereka untuk bergegas mendatangi yang lain. Scene berpindah ke sebuah daerah hutan lebat yaitu Amazon. Dan ternyata Druid tinggal di sana, bersama dengan para kaum manusia. Druid menceritakan hutan ini, yang dulunya adalah sebuah tempat di mana mereka dulu bersama dan telah melindungi manusia selama 20 generasi.
Kingo yang tidak terima saat kameramennya dihipnotis dan menghancurkan kamera oleh Druig, sempat bersitegang dan Ikaris menyuruh yang lain untuk segera pergi karena membuang-buang waktu. Akan tetapi Druig menghampiri Ikaris dan mengatakan bahwa dia telah menjalankan misi selama 7.000 tahun hanya untuk bunuh diri dengan keberadaannya yang penuh dengan kebohongan. Dan lalu Druig meninggalkan mereka. Ikaris yang sedang mengobrol dengan Cersei, tiba-tiba ditarik dan dibawa terbang oleh Devian. Lalu para Devian berdatangan menyerang para Eternal, Kingo mencoba menahan para Devian dan Cersei mengevakuasi para manusia untuk menyelamatkan diri. Ikaris yang terlihat kewalahan melawan Devian, Gilgamesh mencoba membantunya. Tina yang mulai kesurupan, malah menyerang Ikaris dan Gilgamesh cepat menghentikan Tina. Druig mengontrol pikiran para manusia untuk membantu melawan monster itu, tapi Cersei memarahinya karena ini adalah tugas para Eternal. Terlihat juga Kingo dan Sprit bekerja sama mengalahkan Devian. Ikaris yang kewalahan menghadapi Devian, Cersei membantunya dan ia terlempar ke sebuah kolam. Devian yang mengikutinya akhirnya tewas menjadi seperti akar pohon setelah Cersei mengeluarkan kekuatan yang tidak ia ketahuinya. Di tempat lain Gilgamesh yang bertarung dengan Devian lain, akhirnya harus tewas dan energinya diserap setelah mencoba yang melindungi Tina. Tina yang tidak berdaya hanya bisa melihat Gilgamesh dibunuh. Devian itu lalu bertransformasi setelah menyerap energi dari Gilgamesh. Dia berubah menjadi tidak seperti predator lagi, dan bisa berbicara. Lalu Devian kabur setelah Ikaris menyerangnya. Kematian Gilgamesh sangat memukul Tina dan para Eternal lainnya. Melihat Tina menaburkan abu di sungai, Druig berkata kepada Cersei bahwa ia tidak cukup untuk mempengaruhi Celestial, meskipun Cersei meyakinkan Druig masih ada Pastos. Scene berpindah ke tahun 1945 di mana itu telah terjadi bom nuklir Hiroshima, terlihat bangunan rumah telah rata oleh efek dari bom nuklir tersebut. Pastos yang sedang menangis dihampiri oleh Ajak yang mencoba untuk menenangkannya. Pastos merasa bersalah karena telah mengajarkan manusia tentang teknologi, yang membuat kehancuran bagi umat manusia itu sendiri. Kembali ke masa kini, Pastos yang sedang memperbaiki roda sepeda dan memperhatikan seorang anak kecil yang sedang bermain, tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Ikaris dan Cersei. Pastos lalu menghampiri dan menutup-nutupi bahwa mereka adalah seorang Eternal kepada anaknya. Pastos yang awalnya menolak untuk meninggalkan keluarganya, namun Pastos dihampiri oleh sahabat dekatnya untuk ikut dan pergi demi memperjuangkan itu demi masa depan Jack, dan Pastos menurutinya. Lalu mereka bersama-sama menuju ke tempat pertama kali Eternal turun ke bumi yakni Mesopotamia yang kini menjadi Irak. Pastos lalu mengaktifkan kembali kapal Domo yang sudah tertimbun selama ribuan tahun. Dan ternyata Makari sudah berada dalam kapal. Di sana ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Lalu mereka mulai menyusun rencana untuk menggagalkan kelahiran Celestial Tiamut yang akan menghancurkan bumi. Lalu Pastos mengusulkan agar mereka menyalurkan energi ke Druig dan membentuk uni main agar bisa mengendalikan Celestial dan menghentikan terjadinya kehancuran. Lalu Sprit mengatakan seharusnya Ikaris yang memimpin mereka, karena Ajak sudah tiada namun Ikaris menolak dan mengatakan Ajak telah memilih Cersei untuk menggantikannya. Sprit yang tidak terima dengan keputusan itu kemudian pergi. Dan lagi-lagi terjadi kesalahpahaman di antara mereka, kemudian Ikaris mengingat kembali kejadian 6 hari sebelumnya di Dakota Selatan saat Ajax masih hidup. Ikaris menemui Ajak di rumahnya, ia berkata kepada Ikaris bahwa Celestial Tiamut akan bangkit dalam waktu 7 hari. Ternyata Ajak memiliki pemikiran yang sama dengan Cersei, yaitu menggagalkan Celestial Tiamut bangkit. Ikaris yang tidak setuju dengan rencana Ajak, menanyakan alasannya. Ajak lalu menceritakan 5 tahun yang lalu ketika Tano memusnahkan setengah populasi alam semesta dan itu menunda kebangkitannya. Tetapi orang-orang di planet bumi telah membawa kembali orang-orang hanya dengan menjentikkan jari. Ajak yang telah berubah setelah berbaur dengan manusia, membuat Ajak mengatakan Arishem tidak pantas memberikan ganjaran. Kemudian Ikaris membawa Ajax ke sebuah gurun es di Alaska, di mana para Devian yang terperangkap dalam es dan muncul kembali karena pemanasan inti bumi. Ikaris mengatakan kepada Ajak untuk tidak mengkhianati Arishem, lalu mendorong Ajak hingga terjatuh dan Devian dengan mudah membunuh Ajak dan menyerap kekuatan energinya. Setelah tewas, Ikaris membawa tubuh Ajak dan meletakkannya di dekat rumah tempat tinggal Ajak. Sehingga tidak ada di antara mereka yang curiga bahwa Ikarislah yang telah membunuhnya. Cersei lalu merasakan akan kebangkitan Celestial Tiamut dan menghampiri Pastos.
Lalu Pastos menyuruh Makari keluar untuk menemukan titik keberadaan munculnya Tiamut. Ikaris yang telah memakai seragam tempurnya tiba-tiba menghampiri Pastos dan menghancurkan rancangan Unimind. Cersei lalu mengatakan bahwa Ikaris telah berbohong dan mengetahui kebangkitan Tiamut. Druid menyimpulkan bahwa Ikaris telah membunuh Ajak. Lalu terjadi perdebatan tentang kesetiaan terhadap Arishem atau menyelamatkan umat manusia di bumi. Kedatangan Makari disambut tidak baik oleh Ikaris dengan melasernya, akan tetapi Kingo berhasil menggagalkannya dan mengenainya. Kingo yang akan membalas serangannya, lalu Ikaris pergi bersama Sprit yang mengikutinya. Perginya Ikaris membawa pilu bagi para Eternal lainnya, yang membuat Kingo pergi mengikuti Ikaris. Kini mereka tinggal berlima yang membuat Druid untuk membuat sebuah rencana. Cersei yang merasa gundah karena Ajak memilihnya, dihampiri Tina dan bercerita tentang Gilgamesh yang mengatakan melindungi seseorang karena cinta. Tina pun meyakinkan Cersei akan maksud dan tujuan Ajak memilihnya, pasti ada alasan tertentu. Pastos kemudian datang menghampiri mereka dan menjelaskan cara mengaktifkan Unimind ialah dengan bola yang berada di tubuhnya. Lalu Pastos mengeluarkan bola itu, dan merancang kembali hingga terbentuk sebuah gelang dan memberikannya kepada 5 Eternal tersisa. Dan bergegas menuju tempat Celestial Tiamut akan bangkit. Di sana sudah ada Sprit dan Ikaris yang telah berjaga tempat di mana Celestial Tiamut akan bangkit, sehingga tidak ada Eternal lainnya yang mencoba untuk menggagalkannya. Namun tim Cersei memiliki rencana lain di mana mereka menjadikan Ikaris umpan dengan menerbangkan pesawat Domo dan ternyata di dalam pesawat itu hanya Tina. Tina terus melawan Ikaris untuk mengalihkan perhatian kepada Cersei, Druid dan Makari yang akan mencoba menggabungkan kekuatan kosmik mereka menjadi Unimind, memblokade Celestial Tiamut. Namun lagi-lagi Ikaris menggagalkan semua itu dengan menyerang Druid dan menghancurkan pesawat Domo hingga terjatuh. Makari lalu menyerang Ikaris dan berhasil menjauhkannya dari para Eternal lain. Cersei yang merasa bingung memanggil Pastos untuk membantu Makari menghadapi Ikaris. Sedangkan Cersei pergi untuk mencoba menghentikan amukan Gunung Merapi. Di tengah pertarungan keempat Eternal, tiba-tiba Devian muncul dan menyerang Ikaris. Kemudian Makari dan Tina melawan Devian itu dan terbanting ke dalam gua. Lalu Tina menghampiri dan masuk ke dalamnya. Devian berhasil mengelabui Tina dengan menyamar sebagai Gilgamesh dan mencoba mengambil alih pikiran Tina, akan tetapi Tina mampu melawannya dan membunuh Devian itu dengan membelahnya menjadi beberapa bagian. Ikaris yang menyadari keberadaan Cersei bergegas pergi. Beruntung Pastos merancang energi sendiri dan berhasil menahan Ikaris berikan waktu kepada Cersei untuk membekukan Tiamut keluar dari gunung berapi. Sprit dengan kemampuan ilusinya ia mendekati Cersei seolah Ajak telah kembali hidup, lalu Sprit menusuk dari belakang tubuh Cersei menggunakan pisau belati. Ternyata selama ini dia iri kepada Cersei yang tumbuh dewasa bisa hidup merasakan cinta. Dengan kekuatan yang dimiliki Sprit, ia mengaktifkan gunung berapi dan memicu Tiamut muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun tiba-tiba Druid muncul dari belakang dan memukul kepala Sprit hingga pingsan. Akhirnya tanah pun mulai bergoncang dan air laut bergelombang tinggi, terlihat di kedalam laut tanah retak yang menandakan akan kemunculan Celestial Tiamut. Dan benar saja sebagian tangan dan kepala Tiamut sudah muncul ke permukaan bumi. Cersei yang melihat kemunculan itu mencoba membekukannya. Namun Ikaris berhasil lepas dari ikatan Pastos lalu menghampiri Cersei. Akan tetapi Ikaris tidak tega menyakiti orang yang dia cintai dan mulai meneteskan air mata, mengingat kembali masa lalunya bersama Cersei. Lalu Ikaris memberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya. Semua Eternal akhirnya terhubung dalam bentuk Unimind dan menyatukan kekuatannya kepada Cersei untuk membekukan Celestial Tiamut. Akhirnya Tiamut membeku. Ikaris yang merasa bersalah lalu Ikaris minta maaf kepada Cersei dan terbang meninggalkan bumi menuju matahari untuk menghancurkan dirinya. Setelah mempertahankan beberapa energi dari Unimind, Cersei memenuhi keinginan Sprit dan mengubahnya menjadi manusia biasa. 2 minggu kemudian Makari, Druid, Tina dan Pastos berada di rumah Ajak sambil menyantap makanan dan melihat pemberitaan di televisi. Mereka lalu pergi menggunakan kapal Domo yang telah diperbaiki oleh Pastos meninggalkan bumi untuk mencari para Eternal lainnya. Di lain tempat Sprit yang tengah berada di London mengucapkan salam perpisahan kepada Cersei yang akan beranjak pergi bersama Kingo.
Dan datang dan Cersei pergi bersama ke suatu taman. Di saat Dan akan berterus terang rahasianya kepada Cersei, tiba-tiba Arishem muncul di luar orbit bumi membelenggu Cersei, Phastos dan Kingo lalu membawanya menghadap Arishem. Itulah alur cerita film Eternal. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel kami. Dan yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, tulis komentar dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.